Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bahas tentang link planner, ya, software link planner. Software link planner itu fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya seperti ini. Ketika kita untuk komunikasi wireless, jadi untuk komunikasi wireless itu syarat utamanya adalah line of sight antara set A dan set B, titik 1 dengan titik 2, itu harus terpenuhi. Jadi ketika Anda pengen komunikasi antara titik A dan titik A sini dengan titik B, itu syaratnya adalah secara garis lurus itu tidak terhalang, dan posisinya daerah Fresnel atau daerah rambat gelombangnya ini juga tidak terhalang. Nah, ketika kita ingin komunikasi dari titik 1 dengan titik 2, tapi jaraknya itu jauh, maka kita perlu yang namanya estimasi. Estimasinya untuk apa? Kita harus bisa menentukan berapa tinggi perangkat kita yang kita butuhkan di titik A sama di titik B. Misalkan jarak yang mau kita tempuh itu adalah 10 kilo, maka kita harus estimasi dulu. Estimasi berkaitan dengan kontur tanah, kemudian medan, kemudian jarak tempuh garis lurusnya itu berapa kilo, kemudian nanti ketinggian perangkat yang di titik A itu berapa meter, di titik B itu berapa meter, maka kita harus estimasi. Nah, salah satu software yang bisa kita gunakan untuk estimasi itu adalah link planner. Ya, kita bisa menggunakan link planner. Untuk link planner, Anda bisa download di web link planner di atas ini. Jadi di support Cambium network.com file link planner, nanti Anda bisa download ini. Anda bisa download sesuai dengan download di versi yang terbaru saja. Kemudian di sini ada Windows, ini hanya support di Windows dan Mac OS. Di Mac seperti ini, di Mac. Jadi Anda silahkan download sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya download di sini, download saja, kemudian tinggal diinstal ulang. Diinstal. Nanti posisinya softwarenya adalah seperti ini. Softwarenya ketika sudah Anda installnya cukup mudah, tinggal kalau ada tombol next, tombol yes, tombol install saja. Tinggal di install saja. Oke, nanti seperti ini. Jadi nanti posisinya seperti ini plannernya. Jadi dari software planner ketika pertama kali kita jalankan, kita butuh beberapa yang perlu kita isi di option. Di sini perlu kita isikan. Di sini kita kasih nama terserah. Saya kasih nama Rudy. Kemudian organisasinya, watermarknya bisa atau enggak. Kemudian dikasih nomor handphone. Silakan kasih nomor handphone 1 dan seterusnya, ya, 1 dan seterusnya. 180, ya, 01, misalkan seperti ya. Kemudian email yang digunakan, itu di sini nanti digunakan untuk aktivasi, ya. Digunakan untuk aktivasi atau untuk membuat aktivasi atau kita mendapatkan kodenya. Saya kasih email saya, email yang email terserah emailnya. Saya kasih email saya, kemudian di template nanti kemana saya kasih ke dokumen saya. Tidak ada
saksi holder biasanya saya pilih untuk indexnya. Kemudian kalau sudah di profile, di profile di sini kita butuh token. Di sini ketika jadi ketika kita belum punya token, maka Cambium ini tidak bisa digunakan. Maka kita register dulu ya untuk mendapatkan profilnya atau untuk mendapatkan tokennya. Klik saja. Nanti dia akan diarahkan ke sini, diarahkan ke webnya Cambium. Kemudian Anda bisa login ketika ini sudah ada. Ini posisinya saya sudah punya user di Cambium. Kalau Anda tidak punya user, maka nanti akan diarahkan untuk ke user baru. Di sini karena saya sudah punya user, saya masuk dulu. Nanti di sini kita bisa mendapatkan tokennya. Mendapatkan tokennya. Jika sudah mendapatkan token, nanti kita kopikan tokennya. Ya, kemudian akses correct. Jadi nanti tokennya akan sesuai dengan user dan passwordnya itu harus sama. Jadi nanti kalau sudah selesai, berarti Cambiumnya bisa digunakan untuk estimasi. Gimana cara estimasinya? Jadi untuk estimasi, jadi untuk posisinya untuk estimasi dari titik 1 ke titik 2 dan seterusnya, itu nanti kita buat dulu ini project. Ya. Kita harus buat dulu project. Oke. Kasih saja nama projectnya apa. Ya. Projectnya adalah misalkan projectnya adalah Indo. Karena mau mengkoneksikan perusahaan Indo, kemudian combiningnya adalah Indo, misalkan halamannya dan seterusnya. Kalau butuh silahkan diisi. Ya. Oke, kemudian kalau sudah ini hanya informasi, misalkan ini butuhnya informasi apa? Informasi untuk misalkan Anda membuat site ini atau Anda membuat estimasi ini untuk siapa, misalkan gitu. Jadi silahkan diisi sesuai kebutuhan. Kemudian di sini untuk memulai untuk estimasi itu Anda bisa masuk di site, di network site. Di network site nanti Anda bisa memilih ini. Anda bisa ini ada di new site. Ini kita untuk memasukkan titik. Jadi misalkan kita mau menghubungkan titik 1 dengan titik 2 misalkan. Nah di sini berarti kita harus masukkan titiknya dulu. Nah titiknya di sini itu kita harus mempunyai informasi tentang latitude sama longitude. Jadi kita harus punya informasi antara latitude sama longitude atau koordinat lah. Nah koordinatnya dari mana? Koordinatnya kita bisa cari dari Google Map. Ya, kita bisa cari dari Google Map. Lalu kita klik Google Map. Ya, kita bisa cari Google Map misalnya. Misalkan saya mau menghubungkan misalkan di sini ya. Di sini ada SPBU, misalkan ini ada SPBU ya. Di sini saya mau titik di SPBU ini. Di sini ketika Anda ingin melihat titiknya, Anda bisa tulis di sini. Di sini akan berubah ini. Ya, ini berubah. Anda bisa copy paste ini ya. Ya, ini copy paste saja ke sini, ke ini. Kemudian satunya juga sama. Minus ini sampai koma, kemudian ini sampai dari
Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian di sini untuk ketinggian, misalkan di sini namanya nama titiknya apa? Misalkan S. Misalkan maksimum ketinggiannya berapa? Di sini maksimum itu hanya untuk parameter awal, acuan awal. Nanti bisa kita rubah. Jadi bisa kita rubah ketinggiannya. Misalkan di sini saya kasih misalkan ketinggiannya 24 meter misalkan. Nanti misalkan ketika kita sudah estimasi ternyata terlalu tinggi, bisa kita turunkan. Ya. Jadi di sini kita apply, oke. Pasti kita punya kita sudah punya satu titik, itu adalah SPBU, latitude-nya sekian, longitude-nya sekian, ketinggiannya sekian. Ya, dan kita membuat satu titik lagi, kita bisa set lagi, satunya misalkan titik satunya, misalkan saya misalkan di sini satunya saya cari mau itu saya juga SPBU-nya kita bisa copy yang di atas atau copy yang di bawah. Kalau ada copy yang di bawah, kita akan lihat. Tadi kemudian satunya lagi punya dua slide, itu dari apa? Itu Spang. Saya punya dua slide dulu. Ini ada Spang sama Karanganyar dua. Kemudian nanti posisinya ketika kita mau estimasi, jadi gimana estimasi antara dua titik ini, mau menghubungkan dua titik ini, berarti nanti kita bisa menggunakan ini. Kita bisa ini di sini ada new PTP link, kita bisa klik di PTP link. Kemudian kita menghubungkan mana dan mana. Misalkan kita mau menghubungkan SPBU Karanganyar sama SPBU Spang. Ini yang mana itu posisinya adalah nanti hanya perbedaan di sisi orientasi di grafiknya saja. Jadi nanti kalau ini SPBU Karanganyar, SPBU Spang, ini berarti nanti di sebelah kiri itu ada SPBU Karanganyar, yang sebelah kanannya nanti adalah Spang. Kalau di sini Spang dan Karanganyar, berarti nanti Splangnya sebelah kiri, Karanganyar sebelah kanan. Nanti hanya orientasi di grafiknya saja. Kemudian ketika Anda sudah klik, kemudian di OK, saya OK. Kemudian posisi seperti ini. Ketika Anda estimasi seperti ini, itu haruslah terkoneksi internet. Terkoneksi ke internet. Di sini posisinya belum jalan. Kita harus get profile dulu. Kita harus melakukan get profile. Di sini kita harus project, nah, kemudian get profile. Ya. Oh, di sini tadi belum saya simpan ya. Bentar, ini.
kemudian kita arahkan ke sini folder, kemudian itu tadi belum di tokennya saya masukkan dulu, tadi belum disimpan tadi. Tokennya saya masukkan, kemudian saya oke. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Posisinya seperti ini. Ini adalah posisi keadaan kontur tanahnya. Jadi di sini adalah tadi slide pertama adalah Seplang Datu SPBU Karanganyar. Ini ya, berarti orientasi datunya saja yang berubah. Jadi SPBU Seplangnya itu berada di sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan itu ada di Karanganyar. Di grafik ini bisa kita lihat ada beberapa informasi yang bisa kita lihat. Itu adalah di sini adalah jaraknya, jarak antara titik satu dengan titik satunya. Jaraknya adalah 10,2 ya. Jaraknya adalah 10,2 meter. Kemudian di sini ketinggiannya itu adalah sekitar 270 ya. Kemudian ketinggian di Karanganyarnya itu adalah 170 ya. Jadi terpaut sekitar 100 meter. Ya. Kemudian di sini ada beberapa informasi. Nanti untuk komunikasi ini antara set A dengan set B itu Anda mau menggunakan frekuensi berapa. Di sini sebenarnya ini bisa digunakan untuk frekuensi berapapun dia support. Perbedaannya apa? Ketika Anda menggunakan frekuensi yang berbeda, nanti perbedaannya adalah di sisi fractionalnya ini, daerah fractional atau daerah hambat gelombangnya. Semakin tinggi frekuensi, daerah hambat gelombangnya semakin sempit. Contohnya, saya misalkan menggunakan 24 GHz, maka nanti dia akan semakin sempit, semakin fokus, semakin sempit. Kemudian ketika saya menggunakan 2,4, dia akan semakin lebar. Nah, di sini posisinya Anda bisa memilih bahwa untuk menghubungkan set A dengan set B di sini, Anda butuh menggunakan atau Anda menggunakan frekuensi berapa. Misalkan Anda menggunakan frekuensi 2,4 ya, 2,4 seperti ini. Jadi konsekuensinya adalah ketika Anda menggunakan 2,4, jarak fractionalnya lebar, maka sentuh jarak ke kanan semakin sempit di sini. Area 2 kilo sampai 6 kilo ya. Jadi kalau kita lihat pada 2,4 di sini ada informasi, ada yang hijau, ada yang coklat. Di sini itu ada informasinya. Ya. Kalau yang hijau itu kemungkinan itu adalah kemungkinan seperti pohon-pohonnya banyak ya. Kalau yang hijau pekat itu kemungkinan dia 20-an meter ya, 20-an meter, dan saat ini hijau itu adalah pepohonan lah, intinya pepohonan. Kalau yang biru itu adalah pemukiman
yang banyak pohon lah di sini, banyak pohon dan struktur di sini sama. Ya, kalau kita pakai 2,4, di sini posisinya kalau ini adalah kalau yang biru, yang biru kemudian yang hijau itu pohon-pohon. Ini kita bisa lihat bahwa ketika ini di sini itu pakai 26 meter. Sisi tadi posisinya adalah 24 meter, 24 meter, 24, 25. Itu posisi itu masih ada gangguan sedikit. Di sini juga ada gangguan sedikit. Di sini sebaiknya kita melihat di sisi A atau sisi B itu adalah kita bisa lihat kondisinya. Kalau seperti ini adalah yang lebih baik dinaikkan adalah di sisi A-nya di sini. Kita bisa naikkan, misalkan kita naikkan ke 30. Posisinya sudah naik, lepas mulai lepas. Berarti kita bisa estimasinya adalah ketika kita ingin menghubungkan tadi SPBU 1 dan SPBU 2, di mana jaraknya ada 10 kilo, maka jarak kondisi optimalnya itu adalah di SPBU 1 ketinggiannya adalah 30 meter, di SPBU 2 itu ketinggiannya 25 meter. Jika seperti ini kita bisa lihat maksimum ERP. Maksimum ERP itu adalah maksimum power total. Power total itu adalah 36 kilo 36 dB, insya Allah bisa connect. Bukan 30 dB, bisa connect. Kemudian kita bisa tahu di sini estimasi stoknya, pemadatannya itu ketahuan. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa di sini kemungkinan besar itu 99% itu bisa melewatkan 20-an Mbps itu pasti bisa. Ini bisa, estimasinya itu bisa seperti ini ya. Jadi dia bisa melewatkan 92 Mbps. Jadi kita bisa estimasi lebih detail lah seperti itu. Oke, terima kasih untuk kali ini ya, untuk PTP Paling Planner. Sebenarnya banyak software yang bisa kita gunakan untuk estimasi. Ya, kita bisa menggunakan link planner, bisa punyanya Microtik, kita bisa punyanya Google Earth, kita bisa menggunakan punyanya UBNT, itu macam-macam. Tapi yang sering kami gunakan, yang sering kita gunakan itu adalah PTP link planner. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.